Dan juga tadi ada beberapa tambahan yang nanti akan saya jawab. Pertama terkait dengan masalah pemberantasan judi online, Bapak. Jadi mohon izin sesuai dengan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden, tentunya saat ini kami berusaha agar masalah judi online ini betul-betul bisa kita berantas. Kami berkoordinasi setiap hari dengan PPATK untuk meminta data, karena memang ada data intelijen yang harus kemudian kita tuangkan menjadi data yang bisa digunakan untuk penyidikan. Oleh karena itu tentunya kami perlu bertemu berkali-kali untuk bisa menyambungkan data itu, atau Bapak-bapak dan Ibu-ibu sampaikan bahwa kami tidak berhenti sampai di sini. Memang kami belum mengungkap atau merilis karena memang belum selesai, Pak. Jadi tentunya kalau kami sudah bisa menuntaskan terkait dengan jaringan yang terlibat di dalam judi online, tadi saya sudah sampaikan bahwa kami tidak akan ragu-ragu, Pak, untuk memberantas sampai dari akar sampai paling atas. Bahwa bahkan saya, Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur, Pak. Demikian juga terhadap anggota saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya 2, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur, sama dengan saya, Pak. Oleh karena itu ini menjadi komitmen kami untuk menuntaskan masalah judi online ini, dan saya sudah perintahkan ke internal, ke Kadif Propam, ke para Kapolda untuk melakukan pengecekan setiap hari, sehingga paling tidak dari anggota kita juga kemudian yang terlibat sebagai pemain judi online ini berhenti, berikan pembinaan-pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Kemudian yang terlibat jangan ragu-ragu untuk diproses. Saya kira itu komitmen kami. Kemudian keluar, setelah kita bisa melakukan perbaikan ke dalam, tentunya baru kita bisa melakukan perbaikan keluar dengan tegas. Oleh karena itu sekali lagi ini menjadi komitmen kami, dan saya minta seluruh anggota jajaran tidak ada lagi yang bermain-main, apakah pembiaran, apakah ikut serta. Dan oleh karena itu tentunya ini menjadi komitmen bersama untuk menuntaskan, karena memang masyarakat menunggu hal ini. Kemudian terkait dengan kerjasama, kami tidak mungkin bisa berdiri sendiri, kami harus bekerja sama dengan kementerian lembaga terkait, termasuk terkait dengan masalah pemblokiran. Tentunya kami saat ini melakukan pemblokiran, Pak. Namun demikian tentunya harapan kami bahwa apa yang kami lakukan ini, kalau kami tidak bisa menyentuh pelaku bandarnya atau belum bisa menyentuh pelaku bandarnya, harapan kita juga paling tidak kami mendapatkan dukungan terhadap aset-aset yang bisa kita amankan, uang-uang yang bisa kita amankan bisa disita untuk negara, paling tidak itu dulu. Namun upaya kami untuk bekerja sama polis to polis dengan luar negeri, tentunya ini terus kami lakukan. Namun di satu sisi kami juga kadang-kala mendapati posisi bahwa manakala pelaku tersebut melakukan investasi di luar, kami menjadi kesulitan karena ini menjadi permasalahan terkait dengan perbedaan bahwa di sana hal tersebut dilegalkan, sementara di kita itu ilegal. Jadi kita berhadapan dengan situasi itu. Namun
terhadap hal-hal yang bisa kita tegakkan aturannya, kita tegakkan hukumnya di Indonesia, kita akan usut tuntas, termasuk aset-asetnya kita akan lakukan penyitaan dan kita serahkan kepada negara. Kemudian terkait dengan masalah narkoba, kemudian terkait dengan masalah isu laporan terhadap guru honorer di Konawe Selatan yang juga ini mungkin menjadi perhatian publik yang dilaporkan oleh orang tua murid yang kebetulan itu anggota polisi, sehingga kemudian muncul isu pro dan kontra. Kami laporkan bahwa sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi oleh penyidik, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh PJ Bupati Konawe Selatan. Sebenarnya pada saat itu kemudian kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai. Sehingga ini juga tentunya menjadi hal yang mempersulit kita untuk kemudian bisa diselesaikan secara restoratif justice. Namun demikian kita terus bekerja sama, salah satunya juga berkomunikasi dengan Persatuan Organisasi Guru untuk sama-sama kita mendiskusikan masalah ini, termasuk juga adanya isu terkait dengan ada permintaan dana 50 juta terkait dengan supaya tidak ditahan. Ini juga kami turunkan tim Propam untuk mendalami sehingga kemudian menjadi jelas apakah fakta yang terjadi seperti itu atau sebaliknya. Yang jelas kami tentunya memonitor dan mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik dan juga tentunya apa yang menjadi perhatian rekan-rekan di Komisi 3. Dan kami mohon dukungan, doa serta pengawasan agar komitmen ini dapat senantiasa kami jaga dan Polri dapat menjalankan tugas dengan presisi. Mungkin demikian yang bisa kami laporkan untuk saat ini. Selanjutnya masyarakat. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Beni bahwa pada saat penanganan timah kemudian ada mobilisasi, ini saya jawab Pak. Menurut saya itu kebetulan saja Pak. Dan kemudian ada berita yang di framing. Tapi dalam hal ini saya sampaikan Pak, kalau memang ada anggota saya yang terlibat dan tersangkut dalam peristiwa timah, saya yang minta Jaksa Agung untuk anggota saya diproses. Sebaliknya, kita juga sama-sama berkolaborasi, bekerja sama sehingga masalah pengelolaan timah tersebut betul-betul ke depan negara jangan dirugikan, jangan dimainkan oleh oknum. Jadi kita juga ikut memantau sehingga penanganan itu ke depan betul-betul bisa tuntas dan negara diuntungkan. Jadi sekali lagi Pak, itu hanya framing. Saya tidak tahu, tapi yang jelas itu bagian dari upaya untuk membenturkan institusi dan kami dengan kejaksaan kompak dalam hal ini. Kemudian terkait dengan beberapa hal terkait dengan masalah pesantren tadi, mungkin nanti secara khusus kami laporkan berapa personel Polri yang kita rekrut dari pesantren. Setahu saya tidak hanya di tingkat Bintara, di tingkat Akpol pun juga ada yang dari pesantren dan komitmen itu terus berjalan. Rekpro terhadap
mohon izin Pak, penerimaan anggota Polri ini memang tidak ada yang membayar, jadi kalau ada yang membayar tolong dilaporkan. Ada propam, bisa dilaporkan kalau itu oknum. Kalau mau diproses pidana juga nggak apa-apa. Yang jelas kita pengen bahwa yang penting dia bisa lolos dari ujian yang ada. Oleh karena itu, tadi kalau kemudian Rekpro untuk orang-orang kecil, orang susah, ya memang kita pengennya kita tidak memandang dari orang lapisan apa, tapi yang paling penting adalah bagaimana dia kita beri ruang untuk mengabdi di Polri dan bisa melalui tes-tes yang ada. Saya kira ini sudah didengar oleh para Kapolda, silakan untuk melaksanakan bimbingan Rekpro, utamanya yang memang betul-betul ingin masuk polisi sehingga masuknya betul-betul bisa masuk dengan memenuhi syarat, dengan dipersiapkan dengan baik, dan nantinya bisa menjadi anggota-anggota Polri yang bisa melaksanakan tugas dengan baik, dengan benar, karena memang tantangan Polri sangat berat. Jadi mungkin beberapa hal tersebut Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Intinya kami menerima semua masukan dan tentunya akan kami tindak lanjuti, dan terhadap hal-hal yang masih kurang tentunya akan kita evaluasi, dan harapan kami mudah-mudahan kerja-kerja kami bisa diterima dan bisa semakin baik, karena kami tahu bahwa kami harus mempertanggungjawabkan anggaran yang diberikan kepada kami dengan melaksanakan tugas kami sebaik-baiknya, sehingga rasa keadilan, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas yang diinginkan oleh masyarakat, khususnya yang berdampak terhadap permasalahan bagi masyarakat terkait dengan masalah narkoba, judi online yang menjadi masalah sosial, dan juga pemberantasan terhadap hal-hal yang bersifat kebocoran terhadap anggaran dan penerimaan negara betul-betul bisa kita laksanakan dengan tegas. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.